Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bihuduri syahril maghfirah. Salatullah wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muhsinin, para asatidzat, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang bersama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Fadilatul Ustadz Yayam Amirullah SPDI Mata'anallah bituli hayatih, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, qaimin qaimat, yang semoga kita semua yang pada kesempatan malam yang indah ini, yang hadir, yang duduk di majlis yang mulia ini, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah berada di malam yang ke-8. Ada yang malam hari ini sudah malam ke-9. Saudara-saudara kita, yaitu jamaah An-Nadhir yang ada di Goa, malam hari ini sudah malam ke-9, karena mereka mulai puasanya hari Jumat. Bahkan malam hari ini ada yang sudah malam ke-10. Saudara-saudara kita jamaah An-Naqsabandiyah yang ada di Padang itu mulai puasanya hari Kamis. Jadi Rabu malam sudah tarawih mereka. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa semoga 7 Ramadan, 7 hari di dalam bulan Ramadan yang telah kita lalui, semua ibadah yang ada di dalamnya, baik itu puasa, sholat, sedekah, bacaan Quran dan lain sebagainya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat buruk yang ada di dalam diri manusia yang harus kita kendalikan adalah sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah ini kalau diterjemahkan sifat hewan ternak. Hewan ternak itu contohnya ya sapi, kambing, itu hewan ternak. Kalau kita lihat Bapak Ibu, yang namanya hewan ternak, ya mereka kalau makan, minum tidak peduli yang dimakan halalkah, yang dimakan haramkah, nggak peduli. Kalau kita lihat yang namanya kambing, kalau makan berebut, bahkan walaupun dia dikasih makanan, ada temennya dikasih makan, dia rebut tuh punya temennya. Makanya bahimiyah itu melahirkan apa yang disebut dengan kerakusan dan keserakahan. Dan setiap manusia, setiap kita
ada di dalam diri kita sifat bahimiyah itu. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda terkait manusia yang dikuasai dirinya oleh sifat bahimiyah. Apa sabda Nabi? Lau anna li ibni adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani wa la yamla'afahu illa turab. Andai kata anak Adam yaitu manusia diberikan kepadanya lembah yang berisi emas, pasti dia akan meminta lembah emas yang kedua. Andai kata dikasih lembah emas 100 lembah, masih pengen apa? Tidak pengen lembah emas yang ke-200. Andai kata manusia itu oleh istri yang pertama dipersilahkan untuk nikah lagi gak kira Bapak? Nikah lagi gak kira? Ini umpama yang nawari kayaknya gak ada. Andai kata istri kedua menawari istri yang ketiga, oh nikah lagi. Makanya dalam Islam itu dibatasi, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, maksimal 4. Karena dulu di zaman jahiliyah satu laki-laki kalau duitnya banyak itu bisa menikahi puluhan perempuan, sampai yang miskin-miskin nggak kebagian karena habis dinikahi sama yang kaya. Dan rata-rata perempuan itu maunya dengan laki-laki yang apa? Yang kaya, yang tajir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yamla'afahu illa turab, tidak akan memenuhi atau menghentikan ambisi manusia itu kecuali debu, artinya kecuali tanah. Artinya manusia itu kalau sudah masuk ke dalam liang kubur barulah ambisinya apa? Berhenti. Kalau belum mati masih ambisi. Ada kakek-kakek umur 80 tahun atau umur 90 tahun, tanya aja, umpama istrinya sudah mati, mau nggak kakek-kakek itu nikah lagi? Masih mau? Masih mau. Bahkan ini lagi viral kemarin, ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun menikahi gadis yang umurnya 20 tahun. Coba. Ada di sini 70 tahun, Pak. 70 tahun menikah dengan gadis umur 20 tahun. Itu langsung kakek-kakeknya berdandannya udah kayak anak muda umur 30 tahun. Menyesuaikan diri dengan istrinya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan, ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tamain, tidaklah dahan-dahan kehinaan berkembang kecuali bersumber dari benih kerakusan. Artinya apa? Manusia itu kalau sudah dikuasai oleh sifat bahimiyah, sifat kebinatangan, sifat kehewanan, maka yang dilakukan tidak lain adalah kehinaan dan kehinaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi imam kita membaca ayat ulaika kal an'am balhum adall. Orang-orang yang jahat itu, yang tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan hati nuraninya, itu seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih buruk lagi dibanding hewan ternak. Serakus-rakusnya kambing, paling yang direbut dari temennya rumput, ya Pak. Serakus-rakusnya kambing,
nggak ada kambing rebut sate, itu nggak ada. Tapi kalau sudah manusia itu rakus, apa saja dimakan, apa saja diminum, beton dimakan, aspal dimakan, pertamax diminum. Coba baru-baru ini kita dikagetkan, ternyata pertamax itu adalah pertalite. Betul. Beruntunglah motor dan mobilnya yang minumnya pertalite. Ini yang ngeluh mereka yang punya mobil yang harus diisi apa? Pertamax. Ternyata selama ini diisi oleh pertalite. Setelah ditelusuri, ini korupsi dari 2018 sampai 2023. Dan kerugian negara adalah 1 kuadriliun, 1000 triliun, Pak. Mbak kebayang uangnya itu kayak apa? Muat gak kira-kira ditaruh di Masjid Al-Muslimin itu? 1 kuadriliun itu, 1000 triliun. Allah karim. Ini adalah bukti manusia itu kalau sudah dikuasai sifat bahimiyah, ya seperti ini, rakus, serakah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita puasa. Dan kalau kita baca di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di antara tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang naik derajat, supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Makanya kita jangan hanya sekedar puasa, tapi pahami puasa. Di antara pelajaran puasa adalah mengendalikan sifat bahimiyah tadi. Coba, tadi sudah saya sebut bahwa kalau kita lihat hewan ternak itu kan kerjanya cuman makan, minum, kawin, betul? Dan tiga hal itu adalah pembatal puasa, ya Pak? Orang lagi puasa makan, batal puasanya. Lagi makan minum, batal puasanya. Lagi puasa kemudian berhubungan badan dengan istrinya, batal puasanya. Kita oleh Allah diperintahkan untuk menahan puasa, untuk menahan makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Sampai salah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita mampu untuk berpuasa, dan saya yakin semua yang hadir di sini puasa. Ada yang enggak puasa, Pak? Syarat puasa itu berakal dan balik, Pak. Orang itu boleh tidak puasa dan tidak berdosa kalau tidak puasa, asal gila. Jadi siapa yang pengen tidak apa-apa ketika tidak puasa, tidak berdosa ketika tidak puasa, cukup satu syaratnya, yaitu apa? Gila. Berarti yang tidak puasa itu adalah, iya, bapak-bapak yang bilang kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kita mampu. Berapa jam kalau kita hitung puasa kita itu? 12 jam kira-kira. Ternyata mampu 12 jam kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Dan ini menunjukkan bahwa manusia itu punya potensi mampu mengalahkan sifat bahimiyah tadi, sifat kebinatangan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari
kita kendalikan sifat bahimiah kita ini. Allah berfirman, "Kulu washrabu wala tusrif." Makan dan minumlah, jangan apa? Berlebih-lebihan. Makan dan minum yang halal-halal, jangan sampai yang haram. Makan minum hak kita, jangan makan minum hak orang lain. Semoga bermanfaat, karena namanya juga kultum, kuliah 7 menit, tapi ini sudah lebih 7 menit. Makanya kultumnya kita hari ini bukan kuliah 7 menit, kuliah terserah antum. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.